Seperti biasa, siang itu 6 Maret 2019, usai sekolah, si bungsu langsung pulang ke rumah kos-kosan, tempat dia dan orang tuanya tinggal di Perum Wale Kezia, Manembo-Nembo Tengah, Matuari di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Setiba di depan rumah kos, si bungsu mencoba membuka pintu tapi terkunci. Diketuk-ketuknya pintu dan dipanggil-panggilnya ibunya Ferolin Jorebe, tapi tidak ada jawaban. Si bungsu memutuskan masuk lewat jendela yang terbuka dan apa yang dilihatnya? Ibunya dalam kondisi mengerikan. Si bungsu segera menghambur keluar dan memberitahu tetangga. Saat masuk ke rumah, tetangga terbelalak melihat sang ibu Ferolin duduk di kloset, diam dengan kepala terkulai, mulut berbusa. Di pangkuannya ada sebotol sampo. Siang yang tenang di perumahan itu mendadak gempar. Warga segera melaporkan hal itu kepada polisi. Seluruh keluarga dihubungi, termasuk sang suami Marlon Masiani. Sepertinya sang ibu Vero bundir dengan cara menenggak cairan sampo. Menurut tetangga, sebelumnya mereka mendengar Vero cekcok dengan suaminya Marlon. Tampaknya wanita itu tidak sanggup lagi menghadapi problem rumah tangga hingga akhirnya nekat mengakhiri hidup. Keluarga besar berduka. Teman-teman berkabung. Kepergian Ferolin begitu tiba-tiba meninggalkan 2 anak perempuan. Vero yang bekerja di pabrik ikan sebagai kepala meja dikenal sebagai wanita kuat. Mengapa dia nekat mengakhiri hidupnya? Semua orang bertanya-tanya. Keluarga berusaha merelakan kepergian Vero. Penguburan dilakukan dengan iringan isak tangis dan air mata. Peristiwa yang menimpa Vero begitu tragis, namun bagi mereka yang ditinggalkan, hidup harus terus berjalan. Meski kenyataannya tidak semudah itu, sebab sosok Ferolin kerap datang dalam mimpi beberapa anggota keluarga. Suara sayup tangisan wanita itu pun sering terdengar entah dari mana asalnya. Anehnya, tidak hanya keluarga yang didatangi, teman-teman sekerja pun kerap didatangi sosok Ferolin dalam mimpi. Vero seolah ingin mengatakan sesuatu, mengungkap sebuah rahasia. Tapi apa? Tak seorang pun tahu, tak satu pun mengerti. Hal ini tentu sangat mengganggu dan menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah Vero ingin menjelaskan kematiannya yang tragis itu? Teman-teman sekantor Vero mendatangi keluarga Vero dan mendorong mereka melakukan otopsi jenazah Vero, supaya semuanya jelas agar semuanya terang. Awalnya ayah Vero keberatan. Pria itu tidak ingin mendiang diganggu lagi. Hal itu didukung suami Vero yang bersikeras agar jasad istrinya tidak diotopsi. Tapi keluarga lainnya bersikukuh agar jasad diotopsi. Apa boleh buat, akhirnya sang ayah setuju. Begitupun sang suami Marlon terpaksa mengalah. Dengan melibatkan kepolisian setempat, pada 30 Maret 2019, sekitar 4 minggu setelah kematian Vero, makamnya dibongkar dan otopsi dilakukan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Wanita itu tewas akibat tulang leher patah akibat dicekik, bukan karena bundir akibat minum sampo seperti dugaan awal. Lalu siapa yang menyebabkan tulang leher Vero patah? Polisi mendapat informasi sebelum kematiannya Vero cekcok dengan Marlon, suaminya. Polisi berpikir mungkinkah Marlon terlibat dalam kematian istrinya. Pria itu pun diinterogasi dan pengakuan mengejutkan keluar dari mulutnya. Begini ceritanya. Peristiwa itu berawal ketika Ferolin bersama anaknya pamit kepada Marlon untuk menagih utang. Namun ditunggu-tunggu keduanya baru pulang keesokan hari pada 6 Maret 2019 sekitar pukul 6 pagi. Saat itu Marlon yang gelisah menunggu di depan pintu rumah kos dan bertanya dari mana mereka. Tapi Vero tidak menjawab. Sebaliknya sang anak yang menjawab dan mengatakan mereka dari rumah teman mamanya. Saat itu si anak langsung bersiap-siap dan pukul 6.30 pagi berangkat sekolah. Di rumah hanya tinggal Vero dan Marlon. Dari mana saja kalian semalam? Marlon kembali bertanya pada sang istri. Vero menjawab, jangan lagi urusi kehidupanku. Wanita itu mengatakan ingin berpisah karena tidak mencintai Marlon lagi. Mendengar jawaban itu, emosi Marlon memuncak. Dia spontan mencekik leher istrinya hingga wanita itu jatuh telentang. Hingga 10 menit kemudian saat Vero sudah terkulai, Marlon baru berhenti. Pria itu lalu berpikir-pikir apa yang harus dilakukannya sekarang.
Dia segera memindahkan tubuh istrinya ke kamar mandi dan mendudukkannya di atas kloset dengan badan disandarkan ke belakang. Pria itu lalu membuka mulut sang istri dan menuangkan cairan sampo ke tenggorokannya. Setelah itu dia taruh botol sampo di pangkuan Vero. Marlon yakin nantinya orang-orang tentu akan mengira istrinya tewas akibat bundir minum cairan sampo. Marlon kemudian mengunci pintu rumah kos-kosan dan melompat keluar lewat jendela lalu pergi dengan sepeda motor. Demikianlah kronologi pengakuan Marlon. Mendengar pengakuan Marlon, keluarga terkejut. Selama ini mereka mengetahui Marlon suami dan ayah yang baik. Mereka memang pernah mendengar Marlon dan Verolyn cekcok, tapi itu dianggap cekcok biasa dalam rumah tangga. Mereka tidak tahu, ternyata pernikahan Vero dan Marlon sudah lama bermasalah. Vero pernah curhat pada seorang kerabat, sudah lama dirinya ingin bercerai dengan suaminya yang bekerja di kapal ikan dan pergi melaut di waktu-waktu tertentu itu. Apa alasan Vero ingin bercerai? Dia tidak pernah menyampaikannya kepada kerabatnya. Pada akhirnya, penyebab kematian Verolyn terkuak dan Marlon sang suami dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bitung pada Oktober 2019. Setahun sebelumnya, pada 2018, terjadi peristiwa yang serupa tapi tak sama di Gurugram, Haryana, India. Semuanya berawal di tahun 2015. Saat itu, Shefali Basintiwari, seorang wanita cantik mantan wartawan freelance, menjual salah satu apartemennya di Valley View Estate Court yang terletak di Gurugram, Faridabad Road di Gurugram, Haryana. Salah satu calon pembeli adalah Vikram Chauhan, seorang pria berkumis tebal. Setelah mengajukan penawaran, harga pun disepakati kedua pihak. Vikram pun resmi jadi pemilik apartemen itu dan segera menempatinya. Ternyata hubungan jual beli apartemen tidak hanya berhenti sampai di situ. Shefali yang juga tinggal di kompleks apartemen yang sama kerap bertemu dengan Vikram. Mulailah mereka janjian bertemu lari pagi bersama dan bertemu di taman apartemen untuk mengobrol. Shefali suka pada Vikram yang charming dan sukses. Pria itu adalah seorang senior eksekutif di sebuah perusahaan pengembang infrastruktur. Vikram juga suka pada Shefali yang cantik dan cerdas. Lambat laun pertemanan itu menjadi semakin intim sehingga 2 tahun kemudian pada November 2017 mereka menjadi sepasang kekasih. Sebenarnya hal itu bukan masalah. Jika seorang pria dan wanita saling suka dan jatuh cinta, tidak ada salahnya mereka jadi kekasih. Namun masalahnya, Shefali dan Vikram masing-masing sudah menikah. Shefali menikah dengan teman SMA-nya dulu, sedangkan Vikram menikah pada 2013 dengan Deepika, seorang wanita karir sukses dengan jabatan asisten vice president di sebuah bank swasta di kawasan bergengsi Cyber City di Gurugram. Vikram dan Deepika juga sudah memiliki 2 anak yang masih kecil. Shefali kerap diam-diam datang berkunjung ke apartemen Vikram ketika istrinya tidak ada. Mereka bercumbu di sana bak remaja kasmaran dan merekam video-video hubungan ranjang mereka. Hubungan keduanya panas membara. Vikram tidak mendapatkan hal itu dari sang istri Deepika. Demikian pula Shefali tidak mendapatkannya dari suaminya. Tapi seperti yang dapat ditebak, hubungan itu akhirnya terendus Deepika. Wanita itu melabrak sang suami. Pecah pertengkaran hebat di antara keduanya. Vikram mengakui perselingkuhannya. "Aku cinta Shefali," katanya pada istrinya. Hancur hati Deepika, tapi dia tidak mundur. Dia tidak terima pernikahan mereka yang baru berusia 5 tahun dirusak seorang wanita yang juga telah bersuami. Vikram mengadukan semuanya kepada Shefali bahwa istrinya telah mengetahui hubungan mereka. "Kita harus minta cerai dari pasangan masing-masing agar kita bisa bersama." Begitu saran Shefali pada Vikram. Vikram menyambut baik ide itu. Dia sudah tidak sabar hidup bersama dengan kekasihnya dan melanjutkan kisah asmara mereka yang membara. Vikram mengatakan kepada Deepika, "Aku ingin cerai." Deepika terbelalak. Tidak sedikit pun terbersit di pikirannya perceraian. Dia tidak rela wanita lain seenaknya mengambil suaminya. Dia bertekad mempertahankan pernikahannya. Deepika yakin hal ini hanyalah sebuah fase dalam hidup pernikahan. Vikram sang suami sedang salah langkah, dan Deepika yakin dirinya bisa kembali meluruskan langkah suaminya. Mereka bisa saling memaafkan dan membuka lembaran baru.
"Aku tidak mau cerai," begitu tegas Deepika berkali-kali pada suaminya. Vikram geram, dia tidak cinta lagi pada istrinya. Mengapa istrinya ngotot mempertahankan pernikahan mereka? Deepika yang merasa butuh bantuan membereskan masalah rumah tangganya menghubungi mertuanya alias orang tua Vikram. Dia minta keduanya datang ke apartemen mereka dan berperan sebagai mediator antara dirinya dan Vikram. Deepika ingin mertuanya menasihati Vikram agar memutuskan hubungan dengan Shefali dan kembali kepada dirinya dan anak-anak mereka. Dan demikianlah pada 27 Oktober 2019, orang tua Vikram datang ke apartemen berupaya jadi mediator bagi Deepika dan Vikram. Mereka menasihati Vikram agar memutuskan hubungan dengan Shefali dan membuka lembaran baru bersama Deepika. Tapi nasihat itu sia-sia sebab Vikram tetap ngotot cerai. "Hanya Shefali yang kucintai," begitu katanya. Pada akhirnya, kunjungan orang tua Vikram tidak menghasilkan apa-apa. Vikram tetap ingin cerai sedangkan Deepika tetap ngotot tidak mau bercerai. Sekitar pukul 9.30 malam, orang tua Vikram pulang. Setelah itu kembali pecah pertengkaran antara Vikram dan Deepika. Dan tidak disangka-sangka, terjadilah hal mengerikan. Deepika yang marah dan histeris melompat terjun dari balkon lantai 8 apartemen. Wanita itu tewas. Sang suami Vikram bukan main terkejut dan segera menghubungi polisi. Penghuni kompleks apartemen geger. Ketika polisi tiba di TKP, Vikram yang tampak panik mengatakan istrinya bundir melompat dari balkon mereka di lantai 8. Bundir? Polisi berpikir-pikir. Tidak segampang itu, Fulgoso. Si suami boleh saja mengatakan bundir, tapi tugas polisi adalah melakukan investigasi menyeluruh untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memeriksa sekeliling, juga memeriksa balkon apartemen. Tampak beberapa pot bunga pecah. Polisi lalu menanyai para tetangga juga keluarga dari pihak Vikram dan Deepika. Ayah Deepika mengatakan anaknya pernah mengadu padanya Vikram berselingkuh dengan seorang wanita bernama Shefali dan wanita itu kerap berkunjung diam-diam ke apartemen mereka. Tentu saja ini jadi red flag. Polisi menanyai Vikram lebih detail, memeriksa ponsel pria itu, dan ditemukanlah bukti-bukti kuat bahwa semuanya adalah konspirasi dan rekayasa. Vikram tidak bisa berkelit lagi sebab semua bukti tertera di ponselnya. Pengakuan pun meluncur dari mulutnya. Begini ceritanya. Menurut Vikram, dirinya dan Shefali telah sepakat untuk minta cerai dari pasangan masing-masing. Shefali telah minta cerai pada suaminya tanpa kendala. Namun Vikram mengalami kendala. Sang istri Deepika tidak mau bercerai. Mendengar hal itu, tidak hanya Vikram yang geram, Shefali lebih geram lagi. Terlebih sudah 6 bulan dia mengandung anak Vikram. Dia dan Vikram ingin segera menikah. Shefali lalu berkata pada Vikram, "Jika Deepika tidak mau bercerai, lenyapkan saja dia." Keduanya pun mengatur strategi saat berlibur berduaan di Leh Ladakh, Himalaya pada April 2018. Rencananya Vikram akan membawa anak istrinya berlibur ke Nainital pada 24 Oktober. Di sana dia akan mengajak sang istri Deepika trekking sembari melihat pemandangan indah. Nah, saat itulah ketika tiba di tepi jurang, dia akan mendorong Deepika hingga jatuh ke dasar jurang seolah itu adalah kecelakaan karena Deepika tergelincir saat trekking. Vikram pun berangkat liburan bersama istri dan anaknya guna menjalankan rencana jahat itu. Tapi sial bagi Vikram, Deepika tidak mau diajak keluar untuk trekking dan lebih memilih menghabiskan liburan di resort penginapan mereka. Vikram melaporkan hal itu kepada Shefali. Wanita itu marah dan mengumpat, "Loser, dasar pecundang kau." Vikram geram rencana itu gagal. Liburan pun usai dan mereka kembali ke apartemen pada 27 Oktober. Saat itulah Deepika mengundang mertuanya datang ke apartemen untuk menjadi mediator. Perdamaian gagal sebab Vikram ngotot cerai dan tidak mau memutuskan hubungannya dengan Shefali. Saat itu Deepika mengancam, "Akan kubeberkan perselingkuhanmu ke semua teman-teman kita dan rekan-rekan sekantormu." Vikram naik pitam. Setelah orang tuanya gagal jadi mediator dan pulang, Vikram segera mengirim pesan kepada kekasihnya Shefali.
Dipika tetap menolak cerai dan dia sekarang malah mengancam akan membeberkan perselingkuhanku ke teman-teman dan rekan-rekanku di kantor. Shefali membalas, lemparkan saja perempuan itu dari balkon. Vikram pun menarik Dipika ke balkon. Wanita itu meronta-ronta tapi kalah kuat. Sebelum Vikram melepas pergelangan tangan istrinya, Dipika sempat berkata, "Please, jangan bunuh aku. Aku cinta anak-anakku." Tapi sia-sia, Vikram sudah mantap dengan keputusannya. Dia lepaskan pegangannya dari pergelangan tangan Dipika. Wanita itu pun terjun bebas ke bawah. Setelah itu, Vikram memecahkan beberapa pot bunga untuk membuat seolah-olah itu adalah aksi bundir dan berlagak jadi suami yang panik dan bersedih. Ratusan chat, pesan singkat dan email keduanya tentang rencana pembunuhan ditemukan polisi di Google Talk, Gmail, dan WhatsApp. Selain itu, polisi juga menemukan join email akun Vikram dan Shefali yang berisi koleksi video-video syur mereka saat berhubungan intim. Seorang tetangga juga ternyata menyaksikan ketika Vikram melemparkan Dipika dari balkon. Polisi menangkap Vikram pada 29 Oktober 2018, 2 hari setelah kejadian, dan sekitar 2 minggu kemudian pada 14 November menangkap Shefali. Jeruji besi telah menunggu mereka. Dua kasus ini menunjukkan pelaku gagal mengemas aksi pembunuhan sebagai aksi bundir. Kenyataannya, kejahatan bisa terbongkar dengan berbagai cara, baik dengan cara biasa lewat investigasi polisi maupun lewat cara luar biasa, yaitu sang korban sendiri yang membongkar pembunuhannya dengan mendatangi orang-orang lewat mimpi seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.